Welcome Sobat Mindful, akhirnya kita bisa bercengkrama di hari yang cerah ini pastinya. Nah, seneng banget nih akhirnya bisa menyapa kalian semua di obrolan yang baru yang bakal kita build atau kita rancang, yaitu di APM. Sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih ke kalian tentang APM itu apa. Jadi, APM itu tempat buat kita build conversation tentang hal yang relate banget sama kehidupan kita. Simpelnya, di sini aku bakal sharing banyak hal yang relate, positif, seru, bermanfaat, apalagi pokoknya kalian semua nih para penonton yang bakal jadi petunjuk obrolan di APM, kalian bisa rasain vibes obrolannya. Kenapa APM? It's like Sam with what Basketball side. Aku mau jadiin kata yang sebenarnya udah punya makna, jadi punya arti baru tapi dengan maksud yang beda. Biar kalian kalau inget kata PM, bukan inget waktu, tapi inget podcast ini. Betul banget Kang Ger, kita tuh pengen bikin APM ini tuh jadi program yang memorable gitu. Jadi bener banget kata Kang Ger tadi, mungkin orang ngingetnya bukan ini kayak APM tuh kayaknya waktu enggak, tapi betul. Ini adalah podcast kita yang kita bakal ngasih insight-insight yang mungkin bisa relate juga sama teman-teman gitu. Iya, betul banget ya. Jadi kesannya tuh programnya kita mau bikin se-ikonik mungkin ya. Iya, tanpa kayak dengan old school, ini kayak tetap eye-catchy sih. Betul sekali. Oke nih, kira-kira kita perkenalan dulu kali ya kan. Boleh, sebelum kita mulai, karena kan kita program baru, kita ngerancang baru nih, bener, kita perkenalan dulu kali ya. Bener. Oke, kenalin, nama aku Angger dan aku akan bercerita semua nih di dalam podcast ini nih. Coba boleh kenalin nih, di sebelah aku ada siapa? Di depan aku, maaf, di depan aku. Ya, salam kenal Kang Angger. Halo juga teman-teman semua. Kenalin, aku Nazif. Juga yang kebetulan kita satu kampus ya, Ger ya. Oke, betul. Iya, jadi yang teman-teman belum tahu, kenalin aku Nazif. Oke, nah kalau kita kan temanya kita nama programnya APM nih. Ya, betul. Kita dimana akan membahas tentang seputar agriculture atau pertanian. Oh, jadi APM ini kita hari ini bakal ngomongin tentang agriculture. Betul, seputar itu. Tapi kita ngebahasnya yang simpel-simpel aja. Iya sih. Yang semua orang mungkin bisa pernah ngerasakan juga gitu loh. Iya. Nih, soalnya aku dengar agriculture tuh kayak, kayaknya bahasannya bakal berat nih. Mungkin sebagian beberapa orang bilang itu berat, tapi nggak seberat itu kok. Karena ada lah beberapa materi yang kita bahas itu enteng-enteng juga pastinya gitu. Nih, sebelum mulai aku mau nanya dulu, boleh nggak sih? Apa? Kang Angger hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah baik banget. Karena gimana ya? Aku kan posisinya di sini lagi keadaan fresh banget. Alhamdulillah tugas-tugas juga bisa dibilang belum kelar semua, tapi setidaknya beberapa banyak yang udah kelar lah. Jadi alhamdulillah, jadi itu yang bikin sehat gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ya bener banget, kita di sini awal bulan baru, ya, hari Senin betul. Juga. Betul. Ya kita harus memulai dengan vibe yang mungkin chill tapi tetap semangat, betul. Tetap energik gitu. Iya, pasti. Benar, karena namanya awal bulan baru, kita harus menyiapkan semangat yang baru juga. Benar. Tuh, oke. Kayaknya kita langsung berbincang-bincang aja kali ya tentang pertanian kali ya. Gimana enaknya nih? Boleh. Tapi jangan langsung berat-berat ya. Enggak dong. Kita simpel-simpel dulu aja. Oke. Tentang kegiatan bertani sederhana di rumah. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih, coba dong ceritain masing-masing pengalaman lu deh. Dari Naji gimana, dari aku gimana? Pengalaman apa dulu nih tadi? Bertani di rumah yang sederhana aja gitu. Pernah nggak gitu? Pernah apa enggak? Kalau ditanya jawabannya pernah. Nah, apa tuh kalau boleh tahu? Tapi jujur kalau bertani di rumah tuh kan sebenarnya waktu itu tuh sempat pengen bikin hidroponik, tapi ternyata ada kendala di medianya, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau bertanam paling kayak suka nanam sayuran gitu loh. Nanam sayur. Iya, kayak nanam bayam, nanam kangkung gitu-gitu. Kan kebetulan juga di rumah ada lahan sedikit ya, jadi pernah. Tapi waktu itu tuh gara-gara tugas sih sebenarnya. Tugas, oke. Karena disuruh kayak nanam, jadi ya udah kayak ikut nanam gitu. Berarti ya mungkin berawal dari tugas, tapi itu ya intinya kita dapat pengalaman gitu loh, kita pernah bertani gitu ya. Ya benar-benar.
Karena mungkin kan sebagian orang ngiranya bertani itu ya di sawah gitu kan. Mungkin ya orang awam tuh ngiranya bertani mah pasti di sawah atau enggak di perkebunan. Ternyata di rumah pun bisa. Ya. Bener kan? Ya, kalau Kang Anggir? Kalau aku nih, aku kurang lebih sama sih dari tugas juga. Jadi pas SD pas itu. Pas SD tuh pernah disuruh bikin toge. Nanam toge, sorry bukan bikin, nanam. Iya, Jadi kan ingat. gini nih, tanamannya tuh pas itu pakai gelas plastik. Gelas plastiknya tuh ya atasnya dibolongin pasti kan, airnya dibuang dulu nih. Iya. Terus dimasukin kapas. Kapasnya tuh dibasahin, dimasukin kacang hijau. Nah, itu kan didiemin sehari 2 hari tuh bakal jadi toge kan. Nah, itu tuh di situ tuh kan memang apa ya? Pas itu tugasnya kan pas masih SD tuh disuruh guru bikin 1 gelas doang. Tapi pada saat itu kayaknya seru nih. Jadi kayak nyoba kali ya, iseng-iseng kayak mau nyoba punya tanaman sendiri atau bertani lah gitu. Jadi bikin pas itu berapa ya? 5 gelas gitu. 5 gelas, jadi kayak udahlah iseng-iseng gitu. Nah udah tuh jadi ditanam, terus ya tiap itu ada laporannya. Ya tiap gelas mungkin ya. Iya, tiap satu hari tuh laporan kayak Bu ini sehari tanamnya udah nyampe segini gitu. Nanti pokoknya selagi dari sayanya atau akunya tuh ngerawatnya bisa bener, nggak layu gitu, nggak gagal lah, togenya itu bakal jadi nilai plus gitu. Jadi kalau ditanya aku pernah banget gitu, karena selain toge aku juga pernah nanam tomat. Tapi nanam tomat susah nggak sih? Kan kalau toge itu kan kayak udah kepikiran, kayak zaman dulu flashback, nanam toge kayak kita that simple gitu. Iya. Nah kalau tomat sendiri Kang Gir? Tomat tuh dibilang susah, dibilang gampang juga enggak, gitu. Karena emang kalau tomat tuh perlu ekstra ngeliatin banget gitu loh. Karena kalau nggak dipantau, ya udah entah dia nggak tumbuh atau enggak sekali tumbuh langsung mati tanamannya. Gitu. Itu awalnya iseng sih, kan isengnya tuh gara-gara gini. Pas itu mama aku nih lagi motong tomat gitu kan. Dan situ kayak otak tuh langsung kepikiran kayak coba nanam kali ya gitu. Nanam gitu. Ini bisa nggak sih bijinya ditanam? Kata mama mah bisa. Oh ya udah coba aja kan. Coba. Nah, pada akhirnya bener tumbuh tapi ya gagal emang. Karena dari akunya mungkin gak terlalu merhatiin banget gitu lah. Iya. Makanya di situ. Tapi ada satu yang berhasil dan pas sudah berhasil udah muncul buahnya gitu loh. Nah itu aku nggak terlalu ekstra ngeliatin banget gitu loh. Jadi pada akhirnya ya udah gagal gitu juga. Tapi berarti bener ya kayak misalnya kayak tomat yang di biji-bijinya itu bisa ditumbuhin ya? Bisa. Karena ya sering lihat di media sosial juga kan. Kayak cuma ditanam berapa biji, 5, 6, 7 gitu. Itu ntar tinggal di ekstra mantau terus gitu. Itu kita liatin, kita tanam berapa kali gitu, itu kita siram. Nah itu bakal berhasil lah intinya gitu. Aku pernah lah kalau kayak gitu. Tapi bener sih Kang Ger, kayak tadi kan akhirnya kita belajar ya proses gitu. Betul. Mungkin nanam toge lebih mudah daripada menanam tomat. Betul. Tomat kan ekstra diperhatiin gitu ya. Benar. Ya dari situ ya sih kepikiran itu juga kita belajar supaya merawat. Kita juga belajar supaya punya tanggung jawab gitu, karena kan nanam tomat juga sebagai tumbuhan makhluk hidup gitu. Iya, jadi kita sekali. membangun rasa tanggung jawab. Bener sekali. Oke. Nah, aku mau karena aku tadi kan udah mungkin dari kanalnya juga boleh ngasih tips gitu loh. Ngasih tips lah kira-kira bertani yang sederhana tuh seperti apa gitu. Bebas caranya apa aja, menurut Najib gimana, menurut aku gimana. Tips. Karena kan kita Gen Z ya. Ya. Sebenarnya tuh nanam tuh adalah hal yang seru kalau menurutku ya. Tipsnya dari aku tuh kayak mungkin benar kita nanamnya tuh dengan hal-hal yang simpel aja gitu. Jangan yang tiba-tiba kita kayak pengen nanam tapi nanam pohon pisang kan. Benar juga sih. Benar tapi salah. Ya kita lihat situasi aja. Kayak misalnya hal yang simpel tadi kayak mungkin dari Kang Angger nanam tomat. Kalau dari aku nanam bayam kan sebenarnya tuh bayam kan biji kecil-kecil ya. Iya, benar. Jadi itu ditaburin aja juga jadi gitu sebenarnya gitu kan. Dari tips aku tuh kalau emang pengen start mulai atau pengen nanam
ya cari hal yang simple dulu kayak tanaman yang gampang dirawat sebenarnya gitu. Bener. Ya sih, kalau dari aku juga gitu sih. Emang tips itu nggak selamanya kita kalau pengen punya tanaman tuh atau bertani itu harus yang langsung yang gede gitu. Langsung yang misalkan harus pohon duren misalkan itu itu nggak apa-apa sebenarnya bagus ya kalau emang dianya punya niat yang tinggi gitu ya. Tapi kalau emang dari sederhana mah yang simpel-simpel dulu ya kayak misalkan aku nyoba nanam timun misalkan kayak gitu-gitu atau enggak ya tadi toge lagi atau wortel, kangkung itu sebenarnya banyak sih yang simpel-simpel gitu. Terus misalkan kan media juga banyak ya kayak tadi toge bisa pakai gelas plastik kayak gitu kan atau enggak hidroponik pakai paralon ya namanya paralon ya? Iya pakai paralon iya kayak gitu kan yang simpel-simpel aja gitu sebenarnya tips dari aku tuh karena kalau misalkan kita mungkin belum menguasai banget tentang pertanian kan, kalau misalnya kita langsung maksa ke tanaman yang mungkin bisa dikatakan ekstrim, itu jadi inilah kayak pressure buat kita loh kayak ya ini kan apa belum ngerti banget nih tapi udah langsung nanam yang bisa dibilang perawatannya cukup ekstra banget gitu. Jadi makanya emang harus yang simpel-simpel dulu aja sih kalau mungkin yang buat pemula ya karena buat aku juga masih pemula. Belum yang expert gitu. Karena kan aku juga ya kemakan medsos juga sih kayak di medsos nih lewat FYP kayak nanam ini nih kayaknya gampang gitu. Ya udah aku coba gitu. Bisa kok ternyata gampang. Kalau emang susah ya udah nggak aku lanjutin. Ya benar. Kayak mungkin juga terlepas dari kegiatan kita activity kayak banyak tugas, banyak kegiatan segala macam. Jadi ya ambil yang simpel-simpel aja. Tapi dari tadi sebenarnya dari obrolan kita tuh aku kepikiran sih Ger kayak apa tuh? Dari tugas kita yang pas kita zaman SD itu kita disuruh nanam toge, nanam toge dari kacang hijau, ya nggak sih? Iya. Nah dari si kacang hijau ini kan dia bakal jadi toge, tapi toge itu kan habis jadi toge dia nggak ngasilin kacang hijau lagi. Oh emang iya? Iya nggak sih? Karena udah ujungnya ke toge gitu. Nah iya nih, terus kacang hijau dari mana? Bingung nih, ini bingung juga jujur nih. Ini ibarat kayak ayam duluan atau telur duluan nih? Bingung juga nih jujur, karena emang gimana ya? Jujur kalau dari aku sendiri belum begitu tahu banget nih kacang hijau dari mana, gitu. Tapi, nah kalau udah jadi toge, ya aku mikir kayak, ya ini tumbuh kacangnya itu dari mana? Iya kan? Aku juga jujur masih bingung. Mungkin kalau itu bisa kita searching lagi kali ya. Kita research lagi. Mungkin kalau dari para penonton nih yang tahu jawabannya ya bisa komen aja ya, bisa komen. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah pertanian lagi nih. Kalau untuk sekarang deh, kan kita tadi ngebahas tentang dulu-dulu. Untuk sekarang. Dari Najib sendiri lagi bertani apa nih kalau sekarang? Jujur, kalau buat sekarang nggak bertani apa-apa. Tapi kalau ditanya mau apa enggak mau. Oke, ya. Tapi lebih ke ini sih Ger, ke apa ya? Apa tuh? Lebih ke tanaman yang bisa dirawat gitu. Yang maksudnya fleksibel lah. Iya, yang lebih fleksibel gitu kan. Karena sebenarnya tuh gini, kalau pengen nanam yang kayak harus ditungguin pertumbuhannya kan itu emang agak risk gitu kan. Agak beresiko karena dari waktuku belum mencukupi gitu. Ya takutnya tiba-tiba kayak apa ya? Gak keurus akhirnya mati juga kan sayang gitu. Sayang, benar. Jadi kalau Kang Ger tahu tuh ada namanya kayak tanaman sukulen. Itu tuh sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Dan itu juga perawatannya gampang banget. Dan aku pernah buat ngerawat itu tuh bener-bener emang bikin apa ya? Bikin enak aja gitu. Kayak kita punya tanggung jawab tapi yang kayak ya udah karena itu disiramnya tuh cuman mungkin seminggu 3 kali yang nggak perlu disiram setiap hari. Berarti ya dibilang fleksibel banget sih ya. Fleksibel banget. Iya. Aku sebenarnya pengen kayak gitu juga. Tapi untuk sekarang aku sebenarnya lagi nanam. Tapi di kampung. Jadi pas aku tahun 2024 kemarin. 2024 kemarin tuh aku tuh ini sempat ngikutin mama. Jadi kan kampung aku tuh rumah di belakangnya ada lahan kosong. Lahan kosong ya dibilang luas, alhamdulillah lumayan luas gitu. Jadi aku tuh nanem alpukat. Tapi aku nggak rawat sebenarnya. Nanam aja berarti. Nanam doang. Iya, nanam aja sebenarnya. Emang karena lebih ke FOMO sih. Karena kan pas itu mama tiba-tiba mesen online bibit ininya loh, bibit alpukatnya. Iya terus kayak nyoba kali ya gitu. Jadi kan kalau misalkan emang
tumbuh, aku bisa ngasih ke orang-orang sekitar gitu. Emang sengaja karena emang pengen dari dulu tuh punya tanaman yang gede, tanaman gede gitu. Nah, ya aku mikir kayak paling ngikutin mama aja kali ya, alpukat gitu ya. Kayaknya seru gitu. Tapi sejauh ini sih sampai sekarang udah berapa ya? Kemarin tuh bukan bulan ini. Bulan Januari, Februari, Maret. Juli tuh udah banyak tumbuh, alhamdulillah. Dibagi-bagiin. Iya, dibagi-bagiin pas itu alhamdulillah. Jadi ya seneng lah akhirnya meskipun gak langsung bertani, tapi setidaknya aku memulai gitu. Iya, emang dari awal tuh kepengenan sih kayak punya tanaman gitu, punya perkebunan gitu loh. Ya mungkin itu bisa tahapan awal aku bisa menjadi ya amin petani sukses. Amin. Iya, mungkin ya. Nah, nih Kang Ger, dari tadi kan kita ngomongin apa sih tanaman ya? Tanaman, tani. Aku mau ngajak Kang Ger buat kayak apa ya? Kita bakal main game kali ya. Main game boleh. Seputar tentang kayak tanaman, dari tadi kan kita udah bahas tanaman boleh. Gitu. Mau kayak ngajak aja sih, lebih kayak apakah Kang Ger setuju atau enggak? Relate apa enggak? Gitu. Ya, oke, gaskan, ayo. Oke, Kang Ger. Yo. Kita bakal kayak lebih asik main yes or no aja. Oke, yes or no. Oke. Gimana? Yes or no seperti apa nih? Oke. Pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Menanam tumbuhan kayak sayuran sebagainya bisa jadi healing. Jadi Kang Ger setuju nggak? Kalau menanam tanaman itu sebenarnya bisa jadi healing. Setuju. Setuju banget. Kenapa? Karena emang sebenarnya orangnya main HP doang. Ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu, kayak kalau main HP pasti juga bosen gitu. Aku kan kalau gini nih, aku tuh kalau main HP di rumah tuh mentok-mentok kalau nggak game bola, ya ada lah game perang gitulah. Tapi ya aku kan mikir kalau misalkan main game ini terus bosen, apalagi kalau udah kalah, bete tuh. Jadi aku tuh pengen kayak coba apa sih? Aku tuh ngeliat orang-orang rumah loh banyak gitu loh, yang kalau pagi-pagi nyemprot-nyemprotin tanaman gitu loh. Itu kayak seru gitu loh ngeliatnya. Kayak kok ada orang nggak seboring ini gitu loh. Seru gitu. Kalau aku tuh kayak ya Allah, bangun sarapan game, pengen gitu kayak ngeliatin tanaman terus sekaligus ngerawat, nyemprotin gitu loh. Kayak bener-bener kita tuh mantau gitu. Jadi itu tuh nggak bosen lah gitu, nggak gitu-gitu aja gitu loh. Pengennya gitu. Tapi kalau ditanya buat ampuh buat meredakan stres itu pasti ya. Pasti bener, karena nggak mau aku yang kesannya game aja aku jujur bikin stres. Kayak kalau kalah aja stres. Nah, sendiri stres sih kalau main game kalah. Nah, iya, aku juga. Aku tuh kalau kalah tuh pasti stres, udah kayak elah nih kalau mulu gitu loh. Jadi makanya aku tuh lebih kepengen stres aku nih dilapiasin ke tanaman. Jadi aku bengong tuh ada faedahnya gitu. Kan kalau misalkan kita nyemprot gitu kan kayak ya diem aja, tapi setidaknya kita ada kegiatan. Gitu. Ya, aku relate sama Kang Ger juga benar. Aku setuju banget kalau nanam itu bisa ngilangin stres, jadi bentuk healing. Karena pernah nggak sih ngeliat kayak, aduh ini kenapa ya kalau orang tua tuh hobinya tuh nanam aja kayak tanaman banyak, apalagi di rumah gitu kan, pupuk gitu. Kayak aduh buat apa? Tapi akhirnya tuh aku mencoba untuk memasuki dunia. Mereka kebetulan kan mamaku hobi ya. Hobi. Ternyata tuh pas masuk ternyata asik juga gitu, seru. Bener-bener iya bener kayak pagi-pagi punya tanggung jawab kayak siramin tanaman, terus ngeliatin tanaman kalau ada apa ya yang layu atau apa dibuang-buangin gitu. Jadi bener kayak udah ke tahap ternyata nanam seseru itu. Iya, maksudnya kayak sesantai itu dan seru gitu, kayak ganti pupuk, terus kalau potnya udah ini diganti potnya juga gitu. Bener-bener aktivitas yang kayak ternyata gitu. Senang gitu bikin. Senang, ya? Healing. Iya, karena kalau dari aku sendiri juga senang banget sih kayak gitu. Jadi lebih ke fresh banget lah kita di pagi-pagi gitu, nggak selamanya nge-game terus gitu. Sekarang ada pertanyaan kedua. Apa tuh? Nanam tumbuhan kayak sayuran dan lain-lain itu jadi salah satu cara bikin kita jadi produktif. Setuju apa enggak? Nanam tumbuhan kayak sayuran salah satu cara kita bikin lebih produktif menurut aku ya. Banget malahan. Karena ya kita jadi banyak kegiatan gitu loh. Jadi kita lebih ke banyak kegiatan, nggak selamanya yang tadi aku bilang. Di rumah tuh mungkin kalau orang tua kan apa sih, pagi ke pasar, terus masak, istirahat, udah kan. Sama kalau kita kan bangun
sarapan, ya udah kalau nggak mentok-mentok di HP ngegame gitu kan. Tapi menurut aku kalau kita ada aktivitas yang lain kayak bertani gitu loh, itu tuh lebih produktif banget menurut aku. Jadi kita tuh kesannya produktif tuh aku nangkapnya lebih ke arah positif. Gitu. Jadi kan kita kalau misal fokusnya ke pertanian itu kita kan positif banget gitu loh. Jadi kita peduli juga kepada lingkungan. Kurang lebih kayak gitu kalau aku tuh. Jadi makanya menurut aku produktif banget gitu. Kalau menurut aja gimana emang? Ya setuju banget. Kayak mungkin ini juga ngejawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Gitu. Karena bisa menghilangin stres kayak salah satu bentuk healing gitu. Oke. Nah, nanam juga bikin produktif karena itu jadi kayak masuk ke daily activity gitu kan. Jadi kayak kita yang misalnya awalnya hari ini kayak hari ini kayaknya gak ngapa-ngapain, ternyata kita bisa ngerawat tanaman, ngurus tanaman gitu. Ya kan kita juga misalnya beli pupuk keluar juga sebagai salah satu activity yang mungkin ini produktif gitu. Benar sekali. Nih, kayak kita mungkin untuk game itu aja nih. Oke. Cukup kali ya. Cukup. Karena emang menurut aku dua itu udah bisa nyimpulin banget sih. Nyimpulin banget di kehidupan. Mungkin para penonton juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi itu bisa disimpulkan lah gitu. Berarti artinya tuh tadi benar ya. Artinya bertani tuh kita bisa nanam tuh sebagai salah satu bentuk healing. Terus juga produktif. Ya. Berarti positif dong. Iya benar, positif banget pastinya sih. Oke. Gimana? Mau lanjut lagi atau gimana? Kita lanjut aja ya. Lanjut aja ya, oke. Jadi di sini kita bakal bahas mungkin tadi kan seputar pengalaman ya. Bahasan kita pertama tuh pengalaman pas tugas SD kita nanam. Terus mungkin tips dari Kang Angger dan juga dari aku gimana nanam. Terus mungkin sekarang kita lebih mau ngebahas manfaat dari si nanam itu gitu. Mungkin di sini juga kita nggak cuman ngebahas manfaat misalnya kita nanam bayam kita dapat bayam. Oke. Mungkin bahasannya mungkin lebih dari itu kali ya. Lebih dari itu. Manfaat lebih ke umum lah, tapi umum ya. Umum ya. Manfaat yang kayak tadi benar dari game gitu. Ternyata tuh si menanam nih, merawat tanaman ini bisa jadi iya benar. Berarti artinya itu punya manfaat juga ke dalam bidang psikologis kita. Benar gak sih? Benar. Iya. Kayak tadi misalnya kita setiap pagi bangun buat nanam, nyiram, bikin relax, bikin apa gitu. Maksudnya nggak yang bangun tidur, penat banget gitu. Kayak mikirin kerjaan, enggak, ternyata bikin relax. Berarti kan itu mempengaruhi psikologis kita, memberikan manfaat psikologis juga ke kita. Benar banget sih, benar. Aku setuju banget. Jadi emang bertani itu manfaatnya bisa dibilang banyak sih. Gak, ya tadi Najib bilang bener sih, nggak selamanya kita tanam kita punya. Tapi kalau menurut aku juga ya bisa jadi cuan juga. Benar sih. Soalnya kepikiran nggak sih? Kepikiran banget. Jadi kalau aku nih ya, pas kan aku kan di kampung juga nanam alpukat kan. Jadi itu tadi kan aku bilangnya aku tuh di bulan Juli itu udah panen. Terutama aku kasih dulu karena sengaja aku kasih dulu lebih ke arah kayak nyoba dulu loh, kayak ini alpukatnya enak gak sih? Kayak bener-bener mateng gak sih gitu loh. Aku takutnya kan salah beli gitu loh. Dan kalau emang bener-bener itu bagus, aku mau nyoba lagi terus baru aku jual. Jadi kayak gitu, aku tuh lebih ke mikirnya kayak gitu loh. Kayak nggak tahu, mikirnya sekarang cuan semua. Nggak tahu kenapa sih, emang kayak udah di otak duit. Tapi gitu sempat kepikiran gitu sih, kayak misalnya kayak kita nanam tuh sebenarnya hal yang nggak begitu sulit tapi bisa menghasilkan cuan juga gitu. Tapi boleh nggak sih ini out of topic? Apa tuh? Bentar, aku penasaran itu bibit alpukat tuh dari yang alpukat si biji yang segede gaban dari buah alpukatnya atau dia punya bibit sendiri gitu? Aku kan belinya online ya pas itu. Jadi kalau dilihat dari aku kan nggak ngeliat langsung nih ya, karena kebetulan aku belinya online. Tapi aku posisinya aku udah pulang duluan, tapi aku kirimnya paketnya tuh ke kampung. Iya, jadi apa ya, bentuknya tuh dia nggak yang gede banget gitu loh, tapi agak sedang mengecil gitu loh. Jadi itu tuh pokoknya langsung ditanam gitu. Pokoknya di situ juga dikasih panduan gitu loh, kayak cara menanamnya gimana gitu loh. Jadi makanya pas itu tuh lebih ke yang kayak aku belum tahu detail banget karena kan cuma difotoin doang kan. Aku juga nggak tahu teksturnya gimana gitu loh. Karena aku udah pulang posisinya gitu. Berarti dari cerita Kang Angger nih, kan aku nangkap berarti Kang Angger ini kan
udah dari bibit terus sampai berbuah gitu. Iya, benar. Berarti itu sama aja nggak sih kayak misalnya pelajaran hidup buat kita juga, Benar. apa yang kita tanam itu juga apa yang kita tuai. Betul, kelas. Ya tadi kan nanam biji alpukat keluar alpukat. Iya, benar. Iya. Tiba-tiba cabai, nggak tiba-tiba mangga gitu. Ya berarti kalau kita nanam kebaikan dalam hidup juga, ya berarti kebaikan itu juga yang kita dapat. Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Pasti emang. Asik. Karena hidup itu penuh dengan filosofis. Asik. Oke, lanjut. Oke, kalau ngomongin masalah pertanian lagi nih, kita kayaknya masih seputar pertanian lagi deh. Oke. Aku masih penasaran gitu. Kalau Najib sendiri, kan tadi kan ada rasa kepengen banget bertani gitu, punya pertanian gitu. Kalau dari Najib sendiri, pengennya bertani semacam apa gitu? Entah buah-buahan kah atau sayuran kah? Jujur pengennya ke buah sih. Buah, kenapa tuh? Kenapa? Jujur aja sempet ini kayak lewat di i5 ku. Dia ada salah satu keluarga yang bikin apa ya? Mungkin dibilangnya slow living. Slow living, oke. Oke. Terus mereka tuh apa ya? Mendapatkan hasil dari apa yang mereka tanam semua gitu. Maksudnya kayak dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka makan. Seru tuh, seru. Sumpah itu aku ngeliatnya kayak wah, pengen gitu, pengen banget misalnya kayak kita tanam sayuran banyak, tanam buah banyak, terus yang kayak ya udah kehidupan sehari-hari kita ambil dari situ juga gitu. Seru tuh. Pengen. Jadi sama. Tapi kalau aku tuh malah pengennya kayak gini juga. Lebih ke yang kayak mau mengikuti musim. Mengikuti musim. Berarti apa? Buah. Jadi iya, buah juga sebenarnya. Jadi kayak misalkan nih, udah misalkan di bulan Juli musim rambutan misalkan. Jadi aku tuh dari Januari tuh harus udah tahu gitu loh. Harus dari riset gitu loh, kayak ini musim buah ini tuh di bulan apa sih gitu loh. Jadi aku pengen riset gitu. Apalagi di bulan puasa, belewah, timusuri kayak gitu. Jadi tuh aku pengen yang mengikuti musim karena aku mikirnya kalau mengikuti musim tuh lebih ke kayak gampang cuannya nggak sih? Kayak cuan lagi. Bener, emang nggak tahu di otak aku sekarang cuan dong. Itu nggak apa sih. Tapi tadi ngomongin rambutan Apa? Kita di tahun 2025 belum makan rambutan gak sih? Iya lagi. Kita udah 2 bulan lagi mau 2026. Kita sumpah belum. Ya, tahun kemarin juga belum. Itu jarang banget ngeliat juga yang jualan. Nggak tahu ya, mungkin kita nggak lewatin atau nggak apa ya. Jujur aja kayak. Iya. Sama. Kayaknya belum makan rambutan. Nggak tahu juga. Asli itu kayak rambutan tuh buah paling langka, nggak tahu juga sih. Jujur. Makanya, tapi memang benar-benar kita harus coba sih habis ini. Iya sih, kayaknya rambutan kita cara. Tahu ini kayaknya goal aku tahun ini sebelum ganti tahun harus nyobain rambutan dulu. Oke. Oke, jadi kayak tadi kita udah ngobrol banyak ya Kang. Kayak apa ya? Nanam tuh banyak dari kita lihat dari sisi positif itu banyak ya kan. Benar. Dari pengalaman kita, dari tadi games juga, dari bahasan kita, manfaat tuh nggak yang apa ya? Nggak yang tanaman ini benar, nggak cuman memberikan manfaat secara fisik mungkin gitu, fisik dari apa yang kita tanam, tapi juga memberikan rasa tanggung jawab ke kita gitu kan, memberikan kayak mungkin tadi benar kata Angkir filosofis hidup gitu kan. Iya betul. Apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai gitu. Jadi sebenarnya juga nanam ini juga bukan hal yang buruk ya teman-teman gitu. Apalagi kita Gen Z juga apa ya, menutup mata cuman memandang sebelah mata tuh kayaknya enggak banget, karena apa yang kita makan sehari-hari juga kan itu dari hasil tani gitu. Hasil tani. Kita ngopi culture aja di kafe-kafe juga itu kan biji kopi juga hasil dari petani gitu kan. Benar. Oke. Mungkin kita kayaknya udah berbincang banyak banget nih ya. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama juga nih di sini nih. Tapi seru ya ternyata. Sebenarnya seru banget emang. Kalau apa ya, meskipun aku bukan yang menguasai banget tahu tentang pertanian, tapi sebenarnya aku tahu banget gitu. Jadi sebenarnya sedikit pun tahu gitu. Tapi kayak kita nggak bisa lama-lama banget di sini nih. Kayaknya kita next episode kita bakal ngebahas lagi nih kayaknya nih. Pertanian yang mungkin ini kita sederhana, kita bikin yang lebih ekstrim lagi. Boleh. Oke, next episode ya. Oke. Nantang lagi ya. Jadi pertanyaan lagi ya. Oke. Kayaknya kita udah sampai sini saja kali ya. Oke. Mungkin bisa disimpulkan nih buat kalian semua, kalau misalnya kalian punya pendapat lain boleh kalau di komen di kolom komentar juga. Jadi pokoknya kita bakal menerima komentar kalian juga. Siapa tahu lihat juga sama kehidupan kita dengan kalian juga. Kalian tuh mungkin bisa dibilang sama semua gitu. Oke, mungkin itu
podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya Angger dan dan sebelah saya saya sih dan kami pamit undur diri. Bye bye.